Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yuyun. Miss Yuyun berharap anak-anak tetap berada dalam keadaan sehat, tetap semangat. Di tahun yang baru ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Mari Tuhan menolong memberkati dari awal hingga pada akhirnya pelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan anak-anak membuka halaman 68. Nah, materi kita di sini adalah tentang aku membutuhkan orang lain. Pembelajarannya yang ke-8. Jadi, aku membutuhkan orang lain. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita bisa melihat kembali ketika Tuhan menciptakan manusia dengan cara berkarya, yaitu dengan tangan Tuhan sendiri. Manusia pertama diciptakan dari debu tanah dan diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberi nama Adam yang artinya diambil dari debu tanah. Tuhan tidak membiarkan Adam hidup seorang diri. Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Penolong yang sepadan adalah penolong yang bertanggung jawab, artinya saling mengasihi, saling menghargai, dan saling bekerja sama melaksanakan rencana Tuhan. Ketika Adam sedang tidur, Tuhan mengambil satu tulang rusuk Adam dan menutup bekas tulang tersebut dengan daging. Dari tulang rusuk tersebut, Tuhan menciptakan seorang perempuan yang bernama Hawa, yang artinya ibu dari segala yang hidup. Jadi anak-anak, manusia disebut makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus membutuhkan orang lain. Jadi kita sebagai manusia harus saling menolong, membantu satu sama lain. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita di dalam Matius 5 ayat 43-48 dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi antara sesama manusia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan menghendaki kita hidup bersama dengan saling mengasihi. Kita harus mengasihi sesama dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita harus saling mengasihi. Karena kita membutuhkan petani, pedagang, dokter, polisi, dan semuanya kita saling membutuhkan. Nah, tukang nyapu jalan, tukang tambal ban, tukang pengambilan sampah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita harus bersyukur dengan cara bagaimana anak-anak? Kita harus hidup rukun, saling mengasihi dengan saudara dan teman, menghormati dan menaati nasihat orang tua dan guru, mengasihi dan mendoakan orang yang memusuhi kita. Jadi, dasar dari saling membutuhkan antara sesama adalah kasih. Kasih Tuhan Yesus kepada kita ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati
dan naik di atas kayu salib, itu semua karena kasih. Kasih adalah tindakan yang memberi. Kasih harus dilakukan tanpa syarat. Kasih harus dilakukan dengan tulus, artinya tidak mengharapkan imbalan. Kasih bukan untuk membicarakan, tetapi harus dilakukan. Artinya, kita harus mengasihi tidak hanya dengan perkataan, tetapi harus dengan perbuatan, tindakan kita. Kasih juga membutuhkan pengorbanan, yaitu waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Kasih juga dapat diwujudkan melalui sikap hidup, yaitu dengan ramah, lemah lembut, sopan, sabar, dan lain-lain. Kita dapat menikmati hidup sepenuhnya hanya bila kita dapat berbagi kasih, kepercayaan, dan saling melayani. Kasih yang ditunjukkan orang tua, saudara, teman-teman kepada kita harus kita syukuri. Semua itu adalah berkat Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita.